Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Erlangga Asis dari SMA Negeri 5 Goa, kelas 11 MIPA 2. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan mitigasi bencana tanah longsor. Tapi sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Itu tadi definisi atau pengertian dari mitigasi bencana. Selanjutnya kita simak videonya. Mitigasi bencana tanah longsor. Apa yang akan kita bahas pada video kali ini itu yang pertama, pengertian longsor, yang kedua, jenis-jenis longsor, yang ketiga, dampak longsor, yang keempat, tindakan prabencana, yang kelima, tindakan saat bencana, dan yang keenam, tindakan pasca bencana. Yang pertama, pengertian longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Yang kedua, jenis-jenis longsor. Jenis-jenis tanah longsor yang umum terjadi setidaknya 6, yakni longsoran translasi, gerakan massa tanah dan bebatuan di tebing dengan bidang gelincir rata atau bergelombang landai. Berikutnya, longsoran rotasi. Gerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir cekung. Berikutnya, pergerakan blok. Longsoran translasi blok batu, yaitu perpindahan batu pada bidang gelincir rata atau lurus. Berikutnya, runtuhan batu. Batuan atau material yang bergerak ke bawah dengan jatuh bebas biasanya terjadi di lereng terjal seperti yang ada di daerah pantai. Yang berikutnya, rayapan tanah. Jenis tanah longsor yang lamban, bergerak dan lama biasanya dapat diamati saat pohon atau rumah mulai miring atau retak perlahan ke arah bawah. Yang terakhir, aliran bahan rombakan, yaitu massa tanah bergerak didorong oleh air sehingga kecepatan longsor tergantung pada volume air, tekanan air, dan seberapa miring lerengnya. Dapat diamati pada daerah aliran sungai di sekitar Gunung Merapi saat berlangsung longsoran di lahar dingin. Yang ketiga, dampak longsor. Dampak tanah longsor bagi lingkungan dan masyarakat. Di antaranya, korban jiwa, rusaknya infrastruktur dan terputusnya jalur prestasi. Dan berikutnya, kehilangan tempat tinggal, kerugian dan terhambatnya perekonomian, rusaknya lahan pertanian, pencemaran sumber air, dan yang terakhir, namun yang lebih berbahaya, jika longsor membawa logam ataupun cairan kimia di dalamnya, sedimen tanah dan batuan akan mengendap di sungai dan membuatnya keruh. Yang keempat, tindakan prabencana. Langkah-langkah dalam meminimalkan kerugian akibat bencana tanah longsor adalah budidayakan tanaman pertanian, perkebunan yang sesuai dengan asas pelestarian di lingkungan dan kestabilan lereng. Yang berikutnya, hindari bermukim atau mendirikan bangunan di tepi lembah sungai terjal. Berikutnya, hindari melakukan penggalian pada daerah bawah lereng terjal yang akan mengganggu kestabilan lereng sehingga mudah longsor.
Yang berikutnya, penyebarluasan informasi bencana gerakan tanah melalui berbagai media dan cara sehingga masyarakat baik secara formal maupun non formal. Yang terakhir, hindari membuat pencetakan sawah baru atau kolam pada lereng yang terjual sehingga mengakibatkan tanah mudah bergerak. Yang kelima, tindakan saat bencana. Saat bencana terjadi tanah longsor, saat memasuki musim hujan, kamu harus tetap bisa bersiap siaga. Berikutnya, kamu harus tetap memantau informasi dari radio, alat pendeteksi tanah longsor, televisi, atau lainnya. Berikutnya, segera evakuasi untuk menjauh suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Dan terakhir, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Baik, poin terakhir, tindakan pasca bencana. Mitigasi bencana tanah longsor pasca bencana, yaitu hindarilah wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil, serta apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasilah longsor susulan. Yang berikutnya, penyelamatan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman. Yang berikutnya, menyiapkan tempat-tempat penampungan sementara bagi para pengungsi seperti tanda-tanda darurat. Yang berikutnya, memberikan dorongan semangat bagi para korban bencana agar para korban tersebut tidak frustasi dan lain-lain. Dan yang terakhir, rekonstruksi bangunan akibat longsor. Itulah tadi beberapa poin dari apa yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.